Ini adalah satu historis yang penting sekali yang menunjukkan kepada kita bahwasanya kalau tanpa ada ulama fikih maka Al-Quran dan hadis itu tidak bisa kita amalkan. Narasi di sini tajam sekali dan ini tersebar di berbagai kitab, berbagai jalur sanad cerita ini, dan semua sanadnya itu sahih. Ini saya ambil dari kitabnya Imam Ibnu Abdul Bar pada poin 100 atau 1973. Akhbaroni. Jadi Imam Ibnu Abdul Bar itu mendapat cerita langsung ya. Akhbaroni, mengabarkan kepadaku ya. Qola ya, mestinya kalau akhbarona itu karena tidak kepada saya mestinya qola. Qola Ibnu Abdul Bar. Berkata Ibnu Abdul Bar, akhbaroni telah mengabarkan kepadaku Khalaf bin Qasim. Haddasana ya, Khalaf bin Qasim berkata telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Al-Qasim bin Sya'ban. Qala haddasana Ibrahim bin Utsman bin Sa'id. Qala haddasana Alan bin Al-Mughirah. Qala haddasana Ali bin Ma'bad bin Shaddad. Qala haddasana Ubaidullah bin Umar. Qala berkata. Jadi ini dari jalur Ubaidillah bin Umar ini berkata. Ini saksi sejarahnya. Kuntu fi majlisil A'mashi. Saya sedang berada di majlisnya Imam A'mash. Faja'ahu rajulun, maka datang kepada Imam A'mash rajulun, seorang laki-laki. Fasa'alah, maka kemudian bertanya laki-laki itu kepada Imam A'mash an mas'alatin, tentang sebuah masalah hukum. Falam yujib, maka tidak menjawab Imam A'mash itu kepada laki-laki itu fiha, di dalam masalah tersebut. Ini kalau tidak salah, kalau dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Hadisiyahnya Ibnu Hajar, pertanyaannya adalah bagaimana hukumnya seorang istri membantu memandikan jenazah suaminya, kalau tidak salah begitu ya. Wanadhoroh, kemudian Imam A'mash itu melihat faidha Abu Hanifah. Pada waktu itu ada Abu Hanifah. Faqalah, maka berkata, ya Nu'man. Nah, Nu'man ini kan namanya Abu Hanifah ya. Wahai Imam Nu'man, kul fiha. Kul, hendaklah engkau menjawab atau katakan atau jawablah fiha, di dalam masalah ini. Jadi Imam A'mash tidak bisa menjawab, sehingga beliau menyuruh Imam Nu'man untuk menjawab. Qala, maka berkata Imam Nu'man itu, al-qawlu fiha kadza. Jawaban di dalam pertanyaan itu adalah begini. Qala, maka bertanya Imam A'mash itu, min aina, dari mana kamu dapat jawaban itu? Qala, maka menjawab Abu Hanifah, min hadisin, dari sebuah hadis. Haddastanahu, haddasta, yang telah engkau sampaikan, nah kepada kami kepada hadis itu. Saya menjawab dari hadis yang pernah engkau ceritakan kepada kami. Begitu ya kalau kita gampangkan terjemahannya. Ada juga dalam kurung itu, berarti kalau pakai yang redaksi dalam kurung, min hadisin kadza anta haddastanahu, dari hadis seperti ini di mana engkau telah menghabarkan hadis itu kepada kami. Nah, kira-kira begitu ya. Qala, maka yang bercerita ini berkata, faqalal A'masyu, maka setelah itu Imam A'mash berkata, nahnu soyadalatu, kami ya ahli periwayat hadis ya, as-soyadalatu adalah apoteker, wa antum, dan kalian wahai ulama fikih, al-atibba'u, adalah para dokternya. Jadi para ulama hadis itu yang memverifikasi mana hadis yang sahih, mana jalurnya. Jadi mereka mempelajari secara riwayat, secara diroya, sehingga terproduklah sebuah hadis yang sahih, jalur-jalurnya sahih, sanadnya bersambung, orang-orangnya sikoh. Nah setelah itu, ketika itu sudah menjadi obat, makanya namanya apotek. Apotek kan membuat obat, apoteker itu membuat obat, farmasi lah. Setelah menjadi obat, maka siapa yang mengerti ini obat untuk apa, ini obat untuk sakit apa, kalau orang begini apa obatnya, diagnosa masalahnya apa, itu adalah dokter.
berarti ulama fikih yang memanfaatkan obat itu. Nah, ini juga pernah masyhur diucapkan oleh Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad, dulu ulama hadis itu apoteker, ulama fikih itu adalah dokternya. Tapi setelah ada Imam Syafi'i, maka Imam Syafi'i itu apoteker sekaligus dokternya. Kira-kira begitu ya, biasa ulama saling memuji. Ini satu gambaran yang harmonis sekali, di mana farmasi itu atau apoteker itu memang dia tidak mendiagnosa penyakit. Dia tidak tahu penyakit orang itu apa. Tapi dia tahu ini obat, ini ramuan, dia tahu ya. Mana obat yang baik, mana yang tidak, dia tahu. Dia susun itu. Maka penting sekali perannya ulama fikih. Nah, ini kalau tidak salah Imam Nu'man itu menjawab dari hadis tentang Sayyidah Aisyah ya. Kalau tidak salah saya pernah baca, itu membantu Rasulullah nyisir ketika hidup. Maka ketika suaminya masih hidup saja, di mana dia bisa melakukan sendiri, istrinya boleh membantu. Apalagi suaminya sudah meninggal, di mana tidak bisa dia mandi sendiri. Tentu lebih boleh istrinya membantu memandikan ya. Kalau tidak salah begitu dulu, saya pernah ulas ini ya. Jadi ketika Ibnu Hajar itu ditanya tentang hal ini, bahkan Imam Ibnu Hajar itu menjelaskan dari mana cerita seperti ini atau prinsip seperti ini diambil dari mana. Diambil dari hadis Rasulullah bahkan di situ ya. Tetapi tidak usah jauh-jauh. Artinya ada pendasarannya kenapa muncul narasi antumul atibba wa nahnu soyadalah. Terkadang ya, orang yang meriwayatkan hadis itu justru tidak lebih paham daripada orang yang mendengarkan hadis itu. Nah, jadi terkadang orang yang mendengarkan hadis yang kamu bawakan itu justru lebih paham isinya daripada kamu yang membawakan hadis itu. Ada pernyataan itu, ada masyhur sekali itu sabda Rasulullah SAW ya. Jadi ini baru bagian di mana betapa pentingnya ulama fikih. Bagaimana hadis itu bisa diamalkan, bisa menjadi hukum, bisa menjawab persoalan justru setelah ditelaah oleh ulama fikih. Imam Ahmad ditanya tidak jawab, lalu minta jawaban Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah menjawab dari hadis yang diriwayatkan justru dari Imam Ahmad. Artinya saya meriwayatkan tapi saya tidak menemukan jawaban untuk pertanyaan itu. Nah, ternyata Imam Nu'man mampu. Maka berarti Imam Nu'man ini yang bertugas untuk mencocokkan atau memproporsionalkan obat itu untuk penyakit apa. Nah, kira-kira begitu ya. Kemudian bagian yang kedua ya, mungkin ini closing ya, adalah hadis itu menyesatkan kecuali bagi ulama fikih. Itu masyhur sekali ucapan itu ya. Coba saya bacakan apa yang nampak di layar Anda itu ya. Yang sebelah kanan itu adalah redaksinya, yang sebelah kiri itu adalah referensinya, di mana redaksi itu diambil. Yang pertama, waqala Sufyan bin Uyainah, wafat tahun 198. Al-hadisu mudillatun illa lil fuqaha. Hadis itu menyesatkan kecuali bagi para ulama fikih. Artinya kamu kalau tidak mengerti fikih mengamalkan hadis, nanti malah jadi tersesat. Ya salah satu contohnya yang sebelumnya itu. Ya, kalau sudah minum yang keempat, ya. Idza syaribu fir rabi'ah faqtulu. Idza syaribtum fir rabi'ah faqtulu. Kalau masih minum kalian di bagian keempat ya, atau syaribu ya. Kalau mereka masih minum sudah dicambuk 3 kali. Artinya sudah diperingatkan 1 cambuk, 2 cambuk, 3 cambuk, masih minum lagi maka bunuh. Bayangkan. Kalau kamu tidak mengerti fikih, tidak mengerti nasab mansuh, diamalkan hadis itu, kacau jadinya ya. Itu adalah ucapan dari Imam Sufyan. Perhatikan itu, catat kaki nomor 2 ya. Nomor 2 berarti dari kitab Al-Jami ya. Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani ya. Kemudian wahadil kalimatu aidon turwa libni Wahab bilafdi al hadisu mudillatun illa lil ulama. Ini juga dinarasikan dari Imam Wahab bin Munabbih kalau tidak salah ya. Di mana ucapan beliau itu al hadisu mudillatun illa lil ulama ya, ulama yang spesifik adalah fuqaha. Kemudian qala Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani, berkata Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani yang wafatnya 386. Yuri itu bermaksud ya, anna ghairahum,
bahwasanya selain ulama fikih, ya maksudnya dari ucapan seperti itu maksudnya begitu ya. Orang yang berkata begitu bermaksud ya. Yuridu itu berarti yang mengucapkan itu atau Imam Ahmad lah. Apa? Bukan Imam Sufyan itu. Apa yang dimaksud anna ghairahum, bahwa selain ulama fikih qad yahmilu syai'an ala dhahirihi. Terkadang memaknai hadis itu sesuai dengan zahirnya. Walahu ta'wilun, padahal hadis itu memiliki takwil min hadisin ghairihi, dari hadis yang lain. Ada kalanya kalau bukan ulama fikih maka akan terjebak kepada memahami hadis secara zahir, padahal hadis itu ada pendasarannya secara takwil. Artinya ada hadis lain yang menunjukkan kalau hadis tersebut difahami secara ditakwil. Atau ya dalilin atau lahu dalilun, atau hadis itu memiliki petunjuk atau dalil yakhfa alaihi, yakhfa yang samar, alaihi atas ahli hadis itu, artinya atas selain ulama fikih itu. Atau matrukun, hadis itu adalah matruk. Matruk di sini maksudnya adalah tidak diamalkan ya, kayaknya begitu ya, bukan bicara kualitas hadis ya, tapi ini hadis yang tidak diamalkan. Tanakabahu ahlul ijtihad, sairul mujtahidin ya. Seperti yang konten sebelumnya itu. Aujaba, yang mengharuskan tarkahu kepada meninggalkan hadis itu ghairu syai'in, bukan hanya satu hal. Artinya banyak hal yang mengharuskan hadis itu untuk tidak diamalkan. Begitu pemaknanya ya. Mimma, berupa sesuatu la yaqumu bihi, yang tidak akan bisa tegak dengannya atau tidak bisa mengetahuinya lah kira-kira ya, atau tidak bisa melaksanakan hal tersebut, tidak bisa melakukan hal itu, yaqumu bihi itu melakukannya, illa man, kecuali orang istabharoh, yang sudah nyegoro, artinya yang sudah benar-benar menguasai, wa tafaqqaha, dan juga sudah mendalami. Jadi maksudnya dari hadis itu berbahaya kecuali bagi ahli fikih, karena terkadang hadis-hadis itu kalau bukan oleh ulama fikih justru dimaknainya sesuai dengan makna dohirnya. Padahal hadis itu kalau disambungkan dengan hadis yang lain mesti dia difahami secara takwil. Atau bisa jadi hadis itu ada dalil hadis lain, atau hadis itu punya dalil yang tidak diketahui, tersembunyi. Jadi dalil dalam sebuah hadis itu tersembunyi. Kenapa? Karena dalil itu ada kalanya jali, ada kalanya khafi. Ya, tidak semua hadis Nabi itu Pak kamu baca langsung kamu faham apa maksudnya, dilalahnya di situ apa, begitu ya. Atau jangan-jangan hadis itu memang harus ditinggalkan, di mana alasan meninggalkannya aujaba tarkahu itu ghairu syai'in, bukan hanya satu hal ya. Biasanya ghairu wahidin ya kalau ulama gitu kan. Jadi qalahu ghairu wahidin, berkata kepada itu enggak hanya satu, artinya banyak. Karena ini tidak bicara ulama tapi alasan berupa hadis yang lain atau nasamansu, maka ghairu syai'in, bukan hanya satu hal yang mengharuskan hadis itu ditinggalkan. Dan untuk mengungkap hal-hal seperti ini la yaqumu bihi illa man istabhara wa tafaqqaha, kecuali orang yang sudah nyegoro ilmunya, sudah menguasai seluk-beluknya, dan juga dia mendalami atau tafaqqaha ya, benar-benar ahli di dalam hal tersebut. Perhatikan di kolom setelahnya itu kan catatan kakinya nomor 3 ya. Nomor 3 itu mana rujukannya? Nomor 3 dalam kitab Al-Jami ya. Al-Jami ini kalau tidak salah itu Jami'ul Bayan ya, kitabnya Ibnu Abdil Bar ya. Kemudian ini yang terakhir nomor 4, wa qala Ibnu Wahab, dan berkata Ibnu Wahab, Tufiya 197. Laula annallaha anqadani bimalikin wal laisi la dolaltu. Ini pengakuan jujur dari seorang ulama ahli hadis, Pak ya, Ibnu Wahab. Beliau berkata, seandainya Allah tidak menyelamatkan kau ya, bimalikin, dengan adanya Imam Malik ya, angkola itu kan menyelamatkan lah ya, kalau tidak salah begitu ya. Wal Laisi, dan juga Imam Abu Lais, ini semuanya ulama-ulama mujtahid dalam fikih, Pak. La dolaltu, maka pasti aku tersesat. Itu pernyataan bagaimana seorang ulama hadis mengakui betapa pentingnya ulama fikih. Sampai adigiumnya itu, kalau seandainya
aku tidak diselamatkan oleh Allah dengan bertemu Imam Malik, bertemu Imam Abu Lais, maka aku sudah tersesat. Kalau dibahasakan tenggelam, seandainya nggak ada jerami ini, aku sudah tenggelam. Nah, kira-kira begitu gampangnya ya. Angkoda itu menyelamatkan kalau tidak salah begitu ya. Fakilah lahu, maka ditanya lahu kepadanya, kaifadzalika, bagaimana itu? Artinya kok bisa begitu? Apa maksudnya itu? Qala, maka Ibnu Wahab berkata, aktsartu minal hadisi fakhayyarani. Aku membanyakkan diri, atau aku ini sudah banyak dari hadis, artinya mempelajari hadis, mengumpulkan hadis ya. Banyak bergelut dengan hadis. Fakhayyarani, maka kemudian itu membuat aku bingung. Kemudian fakuntu a'ridu dzalika ala Malikin wal Laisi, maka kemudian ada aku arado ya'ridu, mengajukan atau aroyuri urihi, aku memperlihatkan itu kepada Imam Malik dan Imam Abu Lais. Fayakulani, maka mereka berdua berkata, li kepadaku, hud hadza wa da hadza, amalkan yang ini, tinggalkan yang ini. Itu Pak, vonis untuk mengatakan mana hadis yang diamalkan, mana yang ditinggalkan, itu bukan ulama hadis Pak. Ini Ibnu Wahab menceritakan kondisi dirinya. Padahal ini ulama top Pak, tetapi memang bukan di fikih ya, bukan di istimbatul ahkam. Maka beliau merasa terselamatkan ya. Bahkan di narasi lain mengatakan Ibnu Wahab ini berpikir semua hadis diamalkan, ternyata tidak. Nah ini redaksi versi lainnya. Saya menjumpai banyak hadis, aksartu hadisan. Kemudian saya bingung yang mana ini yang mau diamalkan, kok tidak sama, misalnya kan begitu. Kemudian fakuntu a'ridu ala Malikin wal Lais, ya mau tidak mau saya ajukan kepada dokternya. Maka kemudian mereka yang mengajarkan, ambil yang ini, tinggalkan yang ini ya. Itu reportasenya seorang ulama hadis. Apalagi orang sekarang ulama hadis juga sarjana hadis, nggak ngerti ulama hadis apa enggak. Tapi lagaknya sudah kayak paling tahu hukum Islam, kayak paling paham sabda Nabi gitu, sehingga enak sekali, celetok. Udah nggak mau main fikih-fikihannya, sekalinya mentok Syekh Albani, Sohahu Albani ya. Qala Syekh bin Baz, itu aja ujung-ujungnya. Perhatikan, ada plot twist yang luar biasa. Benarkah Ibnu Wahab ini tidak mengerti fikih? Benarkah beliau hanya ahli hadis? Ya, tidak paham fikih. Ya, sebagaimana dalam cerita ketika Imam Abbas ditanya. Nah, kalau itu kan kelihatan di situ. Kalau di sini kan Ibnu Wahab tidak punya cerita, tetapi tidak punya kasus, tetapi hanya pernah menceritakan bertanya kepada ulama fikih. Ya, Imam Malik dan Imam Abu Lais. Nah perhatikan ya. Ini kan ada di referensi nomor 4 yang sebelah itu. Nomor 4 itu Kitabul Majruhin ya. Ini adalah kitab Al-Majruh karya Ibnu Hibban. Ada juga dalam kitab Tartibul Madarik karya Imam Qodiyat. Wasyakulahu. Nah, siak atau redaksinya itu seperti yang ada di dalam kitabnya Qodiyat Tartibul Madarik. Kemudian di dalam kitab Tartibul Madarik itu ada keterangan begini. Wajah fi tarjamati Ibnu Wahab, dan terdapat di dalam tarjamahnya atau biografinya Ibnu Wahab itu anna Malikan, bahwasanya Imam Malik itu lam yaktub, tidak pernah menulis Imam Malik itu li ahadin, kepada siapapun, artinya tidak pernah menulis surat Pak ya, bismi al-faqih, dengan menyebut nama atau menggelari orang atau memanggil orang, ismi itu memanggil ya, dengan memanggil al-faqih, illa ilaihi, kecuali kepada Imam Ibnu Wahab. Luar biasa Pak, Imam Malik saja tidak pernah nulis kepada siapapun menggunakan nama al-faqih atau memberi gelar al-faqih kecuali kepada orang ini. Berarti kan orang ini juga ahli fikih Pak, tapi saking taunya derajat, saking taunya hierarki, levelnya belum mujtahid mutlak mustaqil, belum mencapai seperti Imam Malik, belum mencapai seperti Imam Abu Lais, maka urusan pengamalan mereka itu namanya ulama Pak. Jadi tidak rendah nilainya walaupun tawadu kalimatnya, karena sama-sama dipuji Pak, sama-sama ulama. Sampai-sampai Imam Malik, orang yang disebut faqih oleh Imam Malik dalam surat-suratnya satu orang ini. Tidak pernah nulis surat pakai bahasa al-faqih kecuali kepada orang ini. Kita lanjutkan.
Wakana dan ada Imam Malik itu yaktubu menulis Imam Malik itu ilaihi kepada Imam Ibnu Wahab. Apa yang ditulis? Ila Abdullah ibni Wahab, kepada Abdullah bin Wahab, faqihi Misroh, ulama fikihnya di Mesir ya, atau ulama top lah, fakih itu ulama fikih ya, di Mesir. Artinya Pak, Ibnu Wahab itu bukan nggak ngerti fikih Pak. Oleh Imam Malik dipanggil faqihu Misroh, bahkan satu-satunya orang yang dipanggil fakih oleh Imam Malik. Artinya kan keren orang ini Pak. Tapi sebegitu tawaduknya memberikan batasan. Kalau bicara fikih, bicara istinbat hukum, bicara pengamalan, ada bagiannya. Itu maksudnya Pak ya. Kemudian sedikit lagi terakhir, walam yakun, dan tidak ada Imam Malik itu ya, yaf'alu adalah melakukan hadza, hal ini, artinya memanggil orang dengan al-faqih ya, bi ghairihi, kepada selain Imam Ibnu Wahab atau yang bernama Abdullah bin Wahab. Undur Tartibul Madarik, itu ada dalam kitab Tartibul Madarik ya, karya Imam Qodiyat, ketika menjelaskan tentang Ibnu Wahab atau namanya Abdullah bin Wahab. Jadi bukan orang tidak ngerti fikih Pak, sama-sama top di fikih, cuman masih di bawahnya Imam Malik. Maka dia pasrahkan posisi itu, sampai narasinya itu hiperbolis sebetulnya. Saya bingung, banyak sekali hadis, saya bingung, makanya kalau nggak ada Malik, nggak ada Lais, saya tersesat. Ceritanya saya pernah mengumpulkan hadis itu banyak sekali. Khoyaroni, yang mana ini yang mau saya amalkan? Saya tanya kepada Malik, a'ridu li Malikin wal Lais. Maka saya ajukan kepada Imam Malik dan Imam Lais. Fayakulan, maka mereka berdua memberi saran. Khud hadza wa da' hadza. Yang ini amalkan, yang ini jangan. Ini sudah dinasah oleh ini. Atau ini am ditaksis oleh yang ini. Atau ini dalam keadaan tertentu, ini yang umum dan sebagainya. Itu Pak, peta pengamalan agama Islam sejak awal itu sudah ada. Sekarang mau dirobohkan dengan muncul orang-orang belajar entah berapa lama, tiba-tiba lagaknya udah seperti sahabat Nabi, mau ngajarin agama langsung dari Nabi gitu. Sholatnya seperti Rasulullah, pakai hadis. Wudhu masuk rukun sholat. Allahumma dinna atas